Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Pak Mustafa, tadi sebelum jeda saya ingin bertanya dulu ke Bapak. Sebagai kepala daerah, kita sudah melihat juga selain Pak Mustafa ada mulai bermunculan banyak kepala daerah yang kreatif, mendekati masalah dengan pendekatan-pendekatan kreatif. Saya ingin tahu, di dalam benak Bapak begitu, apa yang kemudian Anda pikirkan untuk proyeksi menumbuhkan ekonomi kreatif di Kudus, Pak? Ya. Terima kasih. Sebenarnya untuk menumbuh kembangkan ekonomi kreatif di Kudus ini ada sebuah mimpi atau harapan besar saya, bahwa dengan keberadaan SMK Kudapan ini menjadi salah satu contoh. Sehingga untuk membangun ekonomi kerakyatan ini, mulai dari tataran tingkat PKL, para penjual yang lain di tataran UKM-UKM ini betul-betul semua akan tersalurkan. Sehingga mereka ini tidak hanya sekedar untuk menjadi inspirasi nasional, tapi inspirasi lokal. Lokal pun akan memberikan sebuah gagasan dan gambaran. Bagaimana ketika kita menjajakan seorang penjual nasi yang baik untuk menyapa kepada pembelinya. Bagaimana tingkat kebersihan daripada untuk tempat yang akan disediakan. Bagaimana mereka untuk memasak dengan cara yang baik dan benar. Nah, inilah bisa ada sebuah sinergisitas. Mulai dari untuk tataran lokal, ke regional, ke nasional, bahkan ke internasional. Nah, ini sehingga semuanya betul-betul, pertama yang paling terpenting adalah bagaimana anak-anak didik yang ada di Kudus ini bisa menjadi duta-duta Kudus, tidak hanya sekedar di tingkat nasional tapi di tingkat internasional. Sangat menarik. Saya ingin ke Pak William. Malam ini kita beruntung, Pak, karena bukan hanya sekedar berbicara, membicarakan makanan saja, 30 ikon kuliner tradisional itu, tapi kita juga sudah hadirkan di sini. Dan inilah yang jujur saja agak membuat saya kurang konsentrasi karena sudah melihat kelihatannya nikmat. Ada yang warna kuning ini, Pak William, di belakang Bapak. Nasi tumpeng itu sebetulnya ini kan sesuatu yang khas, kita sering melihat di Indonesia banyak begitu ya. Itu seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan mungkin filosofinya? Ini setahu saya bahwa memang yang kita kenal nasi tumpeng itu ada suatu prosesi, bagian prosesi dari suatu ritual. Yang ngerti itu para sesepuh. Untuk lahir 7 bulan, dan lain sebagainya, itu banyak punya makna sendiri-sendiri. Tapi satu saya yang tahu, saya dengar dari hasil riset seorang ibu Profesor Garjito dari UGM yang mengatakan menurut beliau, menurut riset ada terjadi kesalahkaprahan dalam melaksanakan prosesi yang menggunakan tumpeng ini sebagai upacara. Potong tumpeng biasanya? Potong tumpeng. Menurut beliau itu terjadi adalah suatu kesalahan kaprahan. Karena tujuan dari tumpeng itu, ujung itu adalah menuju ke Tuhan. Kepada Tuhan? Dipenggal. Oh. Menurut beliau, sebenarnya tumpeng ini harus dikerok dari bawah. Dikerok dari bawah? Sampai dalam, sampai nantinya yang atas itu kuncup itu turun ke bawah. Ini kan atas ketuhanan sampai ke bawah, dan launya itu simbolis dari kesejahteraan. Saya juga baru tahu itu, Pak. Nah, sekarang oleh Ibu Mari kita putuskan. Dulu masakan Indonesia itu selalu disebutkan di Belanda Rijstafel. Bahasa Belanda. Rijstafel ya, Pak? Rijstafel. Iya. Rijstafel. Sekarang diganti. Jadi tumpeng. Tumpeng itu adalah simbol kuliner Indonesia. Filosofi yang sangat mendalam ya. Jadi tumpeng kalau bentuknya seperti ini, di mana-mana orang lihat dalam bentuk kecil di piring, itu Indonesia. Ditambah lauknya itu bisa macam-macam. Nusantara, pilihan, atau dari Sumatera Barat, atau dari Aceh, terserah dari mana. Itu makna yang sekarang dipopulerkan adalah tumpeng Nusantara. Tumpeng Nusantara. Dari Sumatera Barat misalnya. Bu Nancy, Pak Mustafa dan Pak William juga bersama kita sudah hadir juga. Kalau tadi kita bicara mengenai murid-murid SMK Kuliner Sekolah Kudapan, bersama kita juga sudah hadir saat ini di studio ada 3 orang ya, chef atau cook atau masih calon cook atau calon chef. Mungkin ada yang bisa menjawab. Dengan Mas siapa nih? Alfian. Mas Alfian ya. Dan kita akan melihat benar-benar Bapak Ibu semua di seluruh
Indonesia. Apakah benar mereka ini belajar betul-betul atau jangan-jangan waktu belajar banyak menyonteknya? Kita akan melihat mereka membuat satu dari 30 kuliner tradisional ya? Ya. Apa itu, Mas? Bir peletok. Bir peletok? Ya. Tapi tidak ada alkoholnya ya? Tidak. Tidak ada alkohol ya? Mungkin boleh sambil dibuat. Kita ingin tahu sebetulnya Pak William, apa yang membuat bir peletok ini masuk ke dalam salah satu dari 30 kuliner tradisional? Dalam satu rangkuman kuliner harus ada makanan, dipilih makanan pembuka, harus ada yang bentuk kuah, boleh soto atau sup, terus dengan lauk, juga harus ada minuman. Nah, minuman itu dipilih karena cukup populer. Nggak ada orang yang nggak kenal bir peletok. Ya. Baik, saya ingin kembali bertanya Pak William ke teman-teman ini, apa saja bahan-bahan dari bir peletok itu, teman-teman? Untuk bahan-bahannya yaitu ada kayu secang. Apa, Pak? Kayu secang. Kayu secang? Iya. Yang mana? Boleh diangkat mungkin? Yang ini. Oh, itu ya. Oke. Ya. Kemudian ada jahe. Ya, ini. Ya, kalau jahe sudah sering kita. Iya. Ada daun pandan. Iya, ini juga khas sekali di Indonesia. Ada serai. Oke. Serai ini. Serai ya? Iya. Ada kayu manis. Ya. Daun jeruk. Ya. Pala. Kemudian ada cengkeh. Kemudian ada gula. Itu untuk cara membuatnya kita campur semua. Lalu kita didihkan. Dan hasilnya seperti ini. Itu hasilnya? Iya. Warna merahnya sendiri itu dari kayu secang. Dari kayu secang menghasilkan warna merah? Iya. Rasanya seperti apa, Mas? Rasanya itu seperti kalau di Kudus wedang jahe. Oh, wedang jahe. Wedang jahe dengan rempah. Oke. Ala rempah. Baik, kalau begitu mungkin boleh dituangkan supaya kita juga boleh mencicipinya mungkin ya teman-teman ya. Tapi ya, kalau melihat apa yang sudah dilakukan ini, saya ingin ke Bu Nancy. Bu Nancy, mereka ini kan seperti tadi kata Pak William, sudah banyak yang dalam tanda petik dipesan begitu Bu. Sebelum lulus sudah dipesan oleh para pemberi kerja begitu. Apakah kemudian memang ada kerjasama tertentu antara sekolah kudapan ini dengan user-usernya? Seperti apa Bu Nancy? Betul, sejak awal juga sudah kami pandang jauh ya bahwa kehadiran sekolah ini jangan hanya berhenti pada proses sekolah itu. Jadi maksudnya bahwa para lulusannya itu akan membawa misi bahwa mereka pernah bersekolah di sekolah kudapan. Itu siapa yang mendukung. Tapi kami di sini bukan hanya sekedar cari nama untuk beken, tapi mereka menyadari ya namanya juga Bank Negara Indonesia ya, kami melayani negeri, kebanggaan bangsa. Tentu mereka juga merupakan generasi kebanggaan bangsa. Saya boleh izin kenapa bir peletok ini bukan bir yang bikin mabok ya. Kalau dari komposisi, ini bahan mentahnya saja sudah ada kayu secang, dan itu menurut warisan leluhur kayu secang juga salah satu rempah-rempah yang bisa turut mempercepat proses penyembuhan demam berdarah. Oh, ada khasiat farmakologinya begitu Bu ya? Iya, ini saya sambil coba ya, cicip ya Bu. Karena serai dan pala kadangkala apabila rempah itu berdiri sendiri, dia tidak akan berkolaborasi menghasilkan suatu zat tertentu yang berkhasiat untuk perut. Karena kalau urusan perut, kalau dari gastronomi tentu tidak hanya dipandang sekedar mengenyangkan, tapi ada suatu proses kolaborasi senyawa kimia yang bisa berkhasiat terhadap tubuh. Dan ini suatu kekayaan. Negara lain mungkin tidak menyimak bahwa di balik komposisi rempah bisa menjadi makanan yang baik, dan dari komposisi rempah menjadi bumbu masakan. Mungkin yang bisa saya berbagi pengetahuan tentang gastronomi. Tentu Pak Wil juga akan mengomentarinya. Tetapi lebih dari ini ya, yang ingin kita angkat bahwa BNI tidak hanya membangun sekolah kudapan di Kudus tentunya. Kami menantikan juga sebagai tantangan tentu para bupati di kota-kota lain. Dan sebagai salah satu contohnya Pak Mustafa, bupati yang begitu tanggap bahwa kehadiran kami tidak dilewatkan begitu saja. Kira-kira begitu. Saya ingin ke Pak Mustafa kalau begitu. Bu Nancy silakan minum dulu karena dari tadi belum sempat minum. Ya, Pak Mustafa, kalau ada yang mengatakan begini Pak, ini mungkin tidak terlepas dari otonomi daerah. Ada yang mengatakan bahwa karena program-program ini kebanyakan dari pemerintah pusat, 30 kuliner yang tradisional ini berangkatnya dari kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kadang-kadang itu tidak sesuai dengan kebutuhan
atau kondisi di daerah. Apakah seperti itu atau seperti apa sebetulnya? Sesungguhnya begini ya, Pak. Kalau berbicara tentang kebutuhan, kondisi real, bahwa saat ini tadi yang disampaikan oleh Pak William Wongso dan Bu Nancy ini, sesungguhnya ada satu hal yang sangat menarik buat saya. Ketika kita melihat anak-anak ini, bahwa kita ingin mencetak anak-anak yang kreatif, anak-anak yang siap pakai, siap saji untuk sesuai dengan kompetisinya. Ini saya sungguh sangat bersyukur bahwa kenapa Kudus menjadi awal daripada kegiatan ini. Nah, saya berpikir bahwa saat ini para kepala daerah dan setiap kita berbicara di lingkungan birokrasi ini semuanya akan selalu mengatakan bahwa ini karena keterbatasan soal anggaran, keterbatasan soal dana. Nah, dengan kehadiran Jarum Foundation, BNI, tenaga ahli profesional ini kan merupakan satu peluang buat kami. Karena apapun yang namanya untuk membangun anak bangsa, untuk mengasah SDM, ini tidak hanya sekedar untuk keinginan saja, kemauan saja tidak cukup. Yang jelas, kalau kita ingin maju tidak mungkin kita hanya berbicara soal anggaran daripada APBD. Betul. Nah, maka dengan kesempatan inilah saya menangkap ini merupakan sebuah peluang yang mudah-mudahan dengan kepercayaan ini dari Jarum Foundation, BNI, dan Pak William Wongso ini akan menjadikan sebuah titik awal. Bahwa ini hanya sekedar awal ini, tapi untuk membangun SDM ini adalah salah satu. Dan yang terpenting lagi bahwa kami ini punya banyak hal dan yang sudah dilakukan. Mulai dengan sekolah-sekolah yang lain, apakah itu di SMK Muhammadiyah, di SMK Nahdliyin, dan juga termasuk Sisko jaringan yang saat ini kita juga sudah persiapkan. Ketika mereka selesai, mereka sudah dapat sertifikasi, mereka langsung di luar ini sudah ditawarkan juga dengan gaji minimal 7 juta. Bayangkan lulusan SMK dengan gaji 7 juta. Ya toh? Luar biasa. Nah, ini sangat amat luar biasa. Maka disinilah saya terus terang saja bahwa setiap ada event, setiap ada peluang, setiap diskusi kecil, maka selalu saya katakan bahwa mari kita lanjutkan untuk kegiatan ini, bahwa tugas saya sebagai kepala daerah ingin mengantarkan anak-anak ini menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sehat, dan anak yang bermanfaat. Bicara soal pendidikan ini semua, tadi saya tangkap benang merahnya adalah mungkin memang ada hal yang masih harus dibenahi dalam pendidikan untuk mencetak orang kreatif, tapi itu nanti kita bicarakan karena kita harus ikuti jeda dahulu. Dan pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges kami lanjutkan sesaat lagi. Cita rasa tinggi dengan sentuhan emas. Gudang Garam Go. Luwak White Coffee Ice. 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 So refreshing. Continuous freezing experience. Shiver by Gigi Mild. Hidup ini milik para pemenang. Ikuti setiap berita kemenangan di Metro Sport setiap hari jam 11:30 malam. Gentlemen, this is taste. Baru Dunhill Mild isi 16, Rp14.000.